biasa. Menangis seorang perempuan karena anaknya meninggal dibunuh Israel. Lalu datang tetangganya menyabarkan dia, sabar ya bu. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, Dia yang mencipta, Dia yang menjaga, Dia yang memberi rezeki. Dia mencipta Ka'bah ini, Dia memberi rezeki sehingga orang datang berkeliling Ka'bah sampai hari ini, haji dan umrah, tak pernah putus bisnis. Dia juga yang menjaganya. Diserahkannya kuncinya, maka Allah menerima dengan hukuman kepada mereka tentara Abraha. Jadi kalau dulu diturunkan Allah itu karena tak ada orang beriman, sedangkan sekarang penduduk umat Islam yang beriman, India, Pakistan, Bangladesh lebih 300.000. Belum lagi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Patani, Thailand Selatan, ditambah Moro. Nah, itu satu suku bentuk ras. Ditambah lagi Muslim Afrika, hampir 2 miliar Muslim. Maka Allah ingin menunjukkan mana yang mau berjihad. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari kami gantikan silih berganti. Supaya apa? Ya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin melihat siapa yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dia ingin menengok siapa yang mati syahid. Itulah hikmah mengapa Allah tak turunkan. Begitu juga dengan suku-suku yang dulu binasa. Ada kaum Ad mati, ada kaum Samud hancur, ada kaum Madian musnah, ada kaum Iram yang tembok tinggi besar, Iram dzatil imad, kaum Iram yang punya tiang yang tinggi besar, allati lam nukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah ada di atas muka bumi, hancur binasa. Kenapa disisakannya satu Israel yang sekarang menjadi gundah gulana hati orang tak beriman, yang menjadi hancur berkeping hati orang lemah iman, tapi orang beriman menganggap inilah jihadku, iskariman atau mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Orang beriman tak pernah gentar melihat Israel. Itu orang tak beriman yang khawatir, takut, cemas. Allah sudah mencabut rasa takut di dalam hati mereka. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, penolong-penolong agama Allah, dua sifatnya. La khaufun alaihim, tak ada lagi rasa takutnya. Wala hum yahzanun, tak ada sedihnya. Itu terjadi bukan pada laki-laki yang perkasa, tapi pada perempuan yang luar biasa. Menangis seorang perempuan karena anaknya meninggal dibunuh Israel. Lalu datang tetangganya menyabarkan dia, sabar ya bu. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku menangis bukan karena anakku mati. Tuh. Lalu kenapa aku menangis? Kenapa yang mati cuma satu? Kenapa anakku tidak 10 sehingga semuanya mati syahid? Karena mati syahid tak merasakan mati, melainkan seperti cubitan di kulit. Hanya seperti kalqas, kulit dan kulit. Yang mati syahid tak merasakan azab kubur. Sedangkan kita tiap hari berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Orang yang mati syahid tak merasakan hisab. Sedangkan tiap hari kita berdoa wal afwa indal hisab. Sedangkan mereka langsung saja masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang tak mati syahid ada kemungkinan transit, penerbangan non direct, tak langsung. Makanya tiap hari kita minta jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kenapa tadi Ustaz itu ngajak Allah majirna minar, jangan transit, jangan transit, jangan transit, jangan transit. Waqina azab benar, jauhkan kami daripada azab neraka. Kenapa Allah tak menghancurkan Israel?
Allah ingin melihat mana yang berjihad, mana yang diam, mana yang ketakutan. Begitu juga keadaan jamaah memberikan komen-komen. Ada yang memberi semangat, ajar terus Pak Ustaz. Kami di belakang Pak Ustaz. Ada yang mengatakan berhentilah Pak Ustaz, cemaskan ini Pak Ustaz. Ada pula diam saja karena tak ada pakai. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jihad kita macam-macam. Ibu-ibu berjihad, sampaikan ke anak-anaknya, anak-anakku 9 bulan 10 hari kau kukandung dalam perutku, kususukan kau 2 tahun lamanya, kulahirkan kau berlimang darah air mata, meregang nyawa aku membesarkanmu nak, aku tak ingin kau jadi penghuni neraka jahanam. Begitu jihad ibu. Aku tak ingin kau menjadi mati konyol karena ikut geng motor. Aku tak ingin kau menjadi pezina, LGBT, narkoba. Di situ bangkit semangatnya. Mungkin ustaz ceramah dia tak dengar karena dia tak mau ke masjid. Mungkin cakap nenek mama dia tak mau dengar karena dia tak peduli. Tapi cakap ibu sedikit banyak menetes darah ibu dalam badannya, walaupun nampak-nampaknya agak melawan, tapi dalam hati kecilnya berkata, mungkin ada juga betulnya emakku ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi jihad tidak mesti pulang dari sini ibu bawa senapan angin. Mau nembak siapa? Mau nembak suami? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala buat ini semua menjadi lapangan jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jawaban mengapa tak dibuatkannya laut mati Dead Sea seperti yang ada di Yordania? Waja'alna aliyahasa filaha, bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah, kemudian dituruninya dengan bom, dengan meteor. Kenapa itu tak terjadi sekarang di Amerika? Kenapa tak terjadi di Inggris? Kenapa tak terjadi di Eropa? Karena masih banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan turun azab selama kau berada di sana ya Muhammad. Mana ada Muhammad di Amerika? Mana ada Muhammad di Eropa? Ada dia di sana. Muhammad ada di sana. Namanya berkumandang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua menjawab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Eropa, di Inggris tak pernah putus setiap detik. Tak pernah putus dunia yang disebut Muhammad. Besok pagi ibu-ibu bangun, terdengar suara azan dari Masjid Al-Munawwarah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung ibu menyebut nama dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walaupun suaminya sangat dicintainya, tak ada orang bangun tidur. Oh Mas Parno. Maaf kalau kebetulan namanya salah. Tapi semuanya menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kita dengan orang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khatib naik di atas mimbar, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berdoa sebelum salat, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Doa setelah salat, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa maknanya? Tak pernah kosong dari nama dia. Dan Allah berjanji, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tak menurunkan azab selama kau ada di sana. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak menurunkan azab selama mereka masih beristighfar. Mungkin banyak yang LGBT di kota ini, tapi yang beristighfar lebih banyak. Apa buktinya? Ketika Pak Camat kemarin menghadirkan Ustaz Arifin Ilham di halaman SPN polisi, oh ramai. Astaghfirullah, Rabbana ya ampun, tenang lapang beristighfar. Wangnya ibu-ibu, bapak-bapak melelehkan air mata menangis. Dah boleh tangis kan? Nangis.
Karena tetesan air mata itulah tak jadi azab itu turun. Hampir saja diturunkan dari Riau tak jadi, melupek ke tempat lain. Luar biasa. Makanya kita disuruh banyak-banyak beristighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar menjelang azan subuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekarang ibu-ibu banyak beristighfar menjelang azan subuh. Astagfirullah, abang ni tak juga sering subuh. Dapat lagi Fir'aun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah jawaban mengapa Allah tak menurunkan azab. Nanti kalau ada yang nantang-nantang, kalau memang Allah pernah menurunkan azab karena LGBT, mengapa Allah tak menurunkan azab? Mengapa Allah tak menurunkan azab? Allah tak mengazab kau karena masih ada aku. Sombong sekali ente, at-takabbur mutakabbir sedekah. Sombong kepada sombong macam ente ini sedekah. Dunia ini dari dulu, sejak zaman dulu sudah ada yang baik, ada yang buruk. Ada Kabil, ada Habil. Ada Namrud, ada Ibrahim. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada Herodes, ada Isa. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Ada engkau, ada. Oh, tak boleh kita sombong merasa diri kita baik, Ustaz. Memang tak boleh. La tuzakku anfusakum. Jangan katakan dirimu suci di tengah alim ulama orang baik. Tak boleh saya mengatakan aku yang paling suci. Oh, na'udzubillah. Bapak, umur bapak sudah tua, amal bapak sudah banyak. Aku tak ada apa-apa. Kau anak kecil, dosa kau belum ada. Aku sudah bergelimang dosa. Kau, tapi kalau sudah bersama orang-orang sombong, dia tak sombong, dia ramah, dia baik. Sombongnya di mana? Sombong itu bukan dia tidak mau bayar makan kita. Sombong itu bukan dia sombong tak negur kita. Sombong itu bukan dia tidak mau WA WhatsApp kita. Sombong itu apa mana sombong? Batalul hak, menolak kebenaran. Itu mana sombong. Walaupun dia ramah sama kita. Itu Pak Ustaz, kawan saya Ustaz bilang sombong, saya tak terima. Kenapa? Setiap makan dia bayar saya. Setiap makan dia bayar saya. Orangnya baik Pak Ustaz. Bukan sombong itu yang dimaksud. Sombong apa? Batalul hak, menolak kebenaran. Kebenaran datang. Kebenaran mana yang datang dia tolak? Quran datang, tak mau dia terima. Cerita Nabi Lut datang, tak mau dia terima. Dan kebenaran di antara hakul hak, as-sadiqul wa'dil amin. Yang paling hak di antara yang hak, yang tidak mau dia terima adalah kebenaran datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuat Masjid Al-Munawwarah, mau mengingatkan rakyat masyarakatnya, kami tidak sombong karena kami ikut mengenang Muhammad. Dibuatlah peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Al-Munawwarah, Munawwarah diambil dari kata nur, nur, cahaya. Al-Munawwarah, terang benderang, diterangi cahaya walaupun mati lampu penyebab. Ya, makanya dulu mau dibuat Riau Al-Munawwarah, Riau yang terang benderang. Tapi karena sering pemandangan bergilir tak jadi. Yang dimuliakan Allah, kota mati, kota jelek, kota buruk, banyak hama, banyak penyakit, banyak wabah. Dirubah Nabi menjadi Al-Madinah, kota peradaban, Al-Munawwarah yang terang benderang. Oleh sebab itu yang sudah terang benderang jangan didosa, ditutupi kegelapan dengan dosa-dosa. Satu kali dosa datang satu titik dalam hati. Kalla balana qulubihim. Ada satu titik di dalam hati mereka. Satu titik gelap, satu titik hitam, satu titik legam, satu titik berawal dari satu titik bertambah titik, lama-lama hitam semuanya. Maka kalau sudah hati hitam, sama macam orang pakai kacamata hitam. Kalau sudah orang pakai kacamata hitam, orang putih pun nampak hitam. Heran saya Pak Ustaz, kenapa mendung aja hari ini? Buka kacamata ini. Oh ya, tenang ya. Betapa kita selama ini salah pandang karena mata hitam. Biji mata yang tertutup selalu hitam, dunia bisa nampak hitam, apalagi hati yang gelap. Qatamallahu ala qulubihim, hati yang pertama gelap. Kalau sudah hati gelap,
maka semuanya hitam legam, tak lagi bisa dibedakan mana beras Raskin, mana beras Ramos. Apalagi Balai Solo, hantam promo bantai saja riba sulit. Tak lagi bisa membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana putih, mana hitam. Semuanya serba halal, tak lagi bisa dibedakan. Orang yang paling mengerikan adalah yang tak bisa membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Inilah orang LGBT. Nampaknya makin bertambah musuh saya. Masa sama bengkok aku. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selamatkan generasi ini dengan tetap datang sholat berjamaah, hidupkan tablik akbar, komunitas-komunitas muslim. Setiap ibadah dalam Islam ada visi-visi target yang mau dicapai. Sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya sama munkar buruk. Dua-duanya tak baik. Kenapa dibedakan antara fahsya dengan munkar? Ulama tafsir mengkaji fahsya seksual, munkar non seksual. Kejahatan dibagi dua, walaupun sama-sama jahat, sama-sama buruk, tapi dibagi dua. Ada orang sopan. Pak, di mana Masjid Al-Munawwarah? Sopan, ngomongnya lembut, tapi gatal. Kena pasal mana dia? Kena munkar apa fahsya? Fahsya. Sedangkan orang yang sholat, apa tanda diterima? Selamat dia. Anil fahsya wal munkar. Ada pula dia tak gatal. Bicara tentang porno tak mau, menengok perempuan pun tak mau, tunduk saja. Tapi kulitnya tak mau. Menengok celengan tadi kumat lagi dia. Apalagi pas saya pukul tadi kosong. Itu mungkar namanya, bukan fahsya. Ada yang lebih parah lagi. Sudahlah pelit, kedekut, bakhil, mengganggu bini orang, memploroti cincin bini orang. Ini parah. Ini cocok dicampakkan ke Indonesia. Maka orang yang sudah beribadah itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Selamatlah kau dari LGBT, selamat dari mengganggu bini orang, selamat dari mengganggu laki orang, selamat dari mengganggu anak gadis orang. Maka selamatkan diri, tanda ibadah diterima. Puasa begitu juga. Ini hari Kamis malam Jumat, banyak yang dari puasa sunat. Apa tanda puasa diterima? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujung daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Takut melakukan fahsya, takut melakukan munkar. Makanya kalau sudah puasa sunat, pastilah matanya menunduk. Walaupun nengok sedikit. Masuk kamar mandi, haus, nampak air keran, satu bak, tak akan mau dia minum. Padahal kalau dia mau satu bak saja dia minum, tak ada masalah. Tapi dia berkata, aku dalam pengawasan Allah, muraqabatullah. Begitu juga dengan haji. Haji itu ada target visi misi ibadah. Faman hajjal baita, siapa yang sudah melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, jangan rafas, wala fusuqa, jangan fasik, wala jidal, jangan jidal. Fusuk seksual, fasik non seksual. Karena ada orang-orang yang ketika ibadah haji seksual, mau menengok perempuan yang cantik-cantik itu, maka dikatakan la rafasa wala fusuqa, jangan fasik, jangan mencuri di Masjidil Haram, jangan mengambil sendal. Kenapa kau ambil sendal orang? Sendal saya hilang, saya ambil sendal orang. Maka jamaah kita menahankan bertingkat-tingkat kaki, luka berdarah, jalan dari Masjidil Haram ke hotel, takut mengambil sendal orang. Dimasukkannya dalam kresek, dibawanya ke dalam masjid, saking takutnya hilang, diletakkannya. Sudah pas lu pulang, dia berdoa. La rafasa, jangan ada seksual.
wala fusuqa, jangan ada fasik. Bertambah satu lagi, wala jidal, jangan ada jidal, berkelahi kata-kata kasar. Puasa juga begitu. Kalau datang orang ngajak kelahi, insyatamahu ahadun, kalau ada orang mencaci maki, sumpah serapah, ngajak kelahi, falyaqul, kau katakan 2 kali, inni sha'im, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jadi dia tak berani sama saya, aku ban hitam tau. Tapi ini karena sedang puasa. Kalau kau mau ngetes nanti habis puasa nanti. Insyaallah habis buka kita lanjutkan. Apa maknanya? Menahan marah banyak yang bisa, menahan dendam banyak yang bisa, menahan makan banyak yang bisa, menahan minum banyak yang bisa. Tapi kalau sudah menahan seksual, yang lebih parah lagi, seksual sejenis. Lewat anak gadis cantik-cantik, putih, bening, cuek aja deh. Begitu nengok anak lajang lewat, menitik dia. Ayo. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jaga anak-anak kita jaga generasi di masa depan akan datang, maka bangkitkan semangatnya, buatlah acara. Apa nama acaranya? Futsal syariah. Apa beda dengan futsal konvensional? Futsal konvensional main jam 3, selesai jam 9 malam. Sholat asar lewat, sholat maghrib lewat, sholat isya lewat. Pas mau tidur, bismillah Allahumma ahya wa amur. Amur mati langsung. Sholatlah dulu, pakai celana panjang, jangan bercelana pendek. Pangkal paha nampak, lutut nampak, lutut berkurang berkudis. Tutuplah. Badan sehat. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang sakit. Apa tak sakit otak? Tempat main futsal, main poli di situ perempuan membuka aurat. Katanya dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Betul. Tapi kalau satu ruangan sama perempuan, di kolam renang, di tempat main bola, olahraga, di dalam badan yang sehat terdapat otak berkudis. Sakit. Maka perbaiki menutup aurat bagi perempuan. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin, jangan berdua-duaan illa ma'a dzi mahramin, kecuali ada mahram. Nanti sore kita jalan ke sana main futsal ya. Oke. Berdua aja kita jalan, nenekku mesti ikut. Oh gitu dibawa pula atuk aku. Kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga ini. Sampai kapan kita jaga ini? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah